Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Vito Putra Firmansyah. Ini kita akan membahas tentang pengertian, perencanaan dan kerugian sifat-sifat strategis dan perencanaan strategis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa pengertian dan perencanaan dalam suatu organisasi. Yang kedua, apa saja kerugian atau kelemahan dari sifat strategis dalam perencanaan. Ketiga, bagaimana konsep dan penerapan perencanaan strategis dapat membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan dan mencapai tujuan. Yang pertama, pengertiannya adalah perencanaan adalah proses, tujuan, dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dalam merumuskan dan mengusulkan kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama dan menjadi dasar bagi fungsi-fungsi lainnya seperti pengorganisasian dan pengendalian. Tanpa perencanaan, suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa arah yang jelas atau tidak berjalan dengan lancar. Peranan perencanaan dalam organisasi. Peranan memiliki penting dalam menentukan arah dan strategi organisasi. Berapa peranan utama perencanaan adalah: 1. Menentukan tujuan. Menentukan tujuan adalah perencanaan membantu organisasi untuk merumuskan tujuan yang jelas dan terukur. 2. Pedoman pengambilan keputusan. Dengan adanya perencanaan, pimpinan organisasi dapat membuat keputusan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. Nomor 3. Koordinasi kegiatan. Perencanaan menyatukan seluruh aktivitas organisasi agar selaras dalam mencapai tujuan bersama. Nomor 3. Mengantisipasi perubahan. Perencanaan membimbing organisasi untuk mempersiapkan diri terhadap dinamika lingkungan. Nomor 4. Menghemat sumber daya dengan perencanaan yang tepat. Penggunaan waktu, tenaga, dan biaya dapat menjadi lebih efisien. Kerugian atau kelemahan dari sifat strategis dalam perencanaan. Perencanaan strategis bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan kompleks. Dirancang oleh manajemen puncak untuk mencapai visi organisasi. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain kurang fleksibel terhadap perubahan, membutuhkan biaya dan sumber daya besar, bergantung pada prediksi yang belum pasti. Minimnya keterlibatan karyawan serta berpotensi menimbulkan konflik internal. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat menurunkan efektivitas organisasi dalam menghadapi perubahan dan menjalankan strategi. Karena itu penting bagi organisasi untuk menjaga fleksibilitas melalui rencana secara berkala dan melibatkan secara seluruh pihak agar strategi dapat terlaksana dengan baik. Bagaimana konsep dan penerapan perencanaan strategi dapat membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan dan mencapai tujuan. Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi guna mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Menurut David 2005, ini merupakan ilmu seni dan ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi lintas fungsi agar tujuan organisasi tercapai. Konsep dasar perencanaan meliputi: pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal, misalnya melalui SWOT. Penentuan visi dan misi dan tujuan strategis, formulasi, implementasi, serta evaluasi strategi.
Penerapannya membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan dan meningkatkan daya saing. Dengan perencanaan strategis, organisasi dapat mengantisipasi perubahan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat koordinasi dan partisipasi antar bagian. Kesimpulannya, perencanaan adalah fungsi manajemen penting yang mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, langkah mencapai, dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Sifat strateginya memberi arah jangka panjang, namun memiliki kelemahan seperti kurang fleksibel, tergantung pada prediksi, dan berpotensi menimbulkan konflik internal. Melalui perencanaan strategi yang sistematis dan adaptif, organisasi dapat meningkatkan daya saing, mengantisipasi perubahan, serta mencapai tujuan jangka panjang. Keberhasilannya tergantung pada kualitas rencana dan kemampuan organisasi di dalam menerapkannya secara konsisten dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.